Tak terdengar suara ustaz itu, saking banyaknya kipas angin. Tapi di sini tak terlalu ada, tak ada malah kipasnya, AC-nya mantap luar biasa. Kalau bisa beginilah semua masjid di Indonesia, apa tak tenang kita ceramah? Tenang kita ceramah. Tapi apa mau dikata, masjid ini tak sama nasibnya, macam-macam. Bangga pengurus masjid hari Jumat. Dengan ini kita umumkan bahwa kas masjid kita hari ini 500 juta, setengah miliar, sambil mendongakkan telinga, hidung ke atas. Sementara masjid di sebelah mengumumkan pula, masjid kita Bapak Ibu hari ini terutang 300 juta. Kurus-kurus lah pengurus itu semua. Masjid yang banyak kas tadi, tangannya kalau berdoa di atas paha. Masjid yang banyak utang tadi, ketua sama sekretaris bendahara, ya Allah. Apa ini? Padahal ini semua milik umat. Tidak ada masjid dikapling-kapling. Mestinya masjid punya masjid binaan. Masjid besar, masjid mewah, masjid megah punya masjid binaan yang berada di bawah atap payung masjid. Karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kenapa hati kita terbagi-bagi? Kenapa kita tidak bersatu? Memahami pemahaman yang benar tentang pengurus masjid. Tapi jangan gara-gara saya bilang masjid ini punya Allah, lalu masyarakat seenaknya saja tidur pula di masjid. Pas ditanya, kenapa kau tidur di masjid? Kenapa kau? Masjid punya Allah. Masjid ini punya Allah, tapi mesti ada aturan-aturannya. Masjid Nabawi pun ditutup malam. Masjidil Haram betul terbuka 24 jam. Masjid Nabawi tetap ditutup. Ada aturan, ada ikatan, ada pasal dibuat ADART untuk apa? Menjaga ketertiban kita bersama. Lalu kemudian program-program masjid. Imam amat sangat berpengaruh. Nyaman kita subuh ini, bacaannya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tumakninahnya. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Di beberapa masjid tolak-tolakan orang. Siapa yang maju mau maju, maju ke depan. Saking kan banyak yang menolaknya, duluan pula kepalanya dari kaki, akhirnya maju deh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah tak ada zat. Apa itu? Hebatnya Masjid Al-Kafah ini, asal terbit matahari berbunyi. Itu tadi tanda bahwa matahari sudah terbit. Kalau terbit matahari itu tidak boleh sholat. Karena waktu terbit matahari itu, disitulah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, Tuhan-Tuhan berhala orang kafir musyrik. Begitu terbit matahari, mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Apa pelajarannya? Bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi. Jadi kalau ada orang Islam sekarang bangun jam 8, kata Abu Jahal, parah kau lagi dari aku, kata dia. Abu Jahal, Abu Lahab jam segini udah terbangun, dan Tuhan yang disembahnya itu banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada yang terbuat dari kayu, dari batu, dari perunggu, dari emas, dari perak, dari roti pun ada. Dibuat mereka Tuhan itu dari tepung gandum, dikasih minyak samin, minyak sapi, minyak onta, minyak lembu. Setelah itu lalu kemudian dibuat adonan, dibuat bentuknya gambar orang sedang duduk. Disembah mereka. Oh Tuhan, pas lapar perut dicuilnya Tuhan. Maka disebut mereka jahiliyah. Jahil itu bukan bodoh artinya. Mana pula bodoh? Mereka itu ekspor impor, eksportir importir. Mereka itu bisnismen. Mengapa disebut jahil? Karena dalam masalah Tuhan dia jahil. Sama macam sekarang Ustaz Somad, masih ada orang jahiliyah sekarang? Ada. Profesor, doktor, jenderal, penguasa, orang kaya, tapi percaya sama dukun. Kan bongak aja. Bodoh, dibodoh-bodohi dukun. Ketahuan semuanya. Mau ngamuk dukun-dukun. Kalau memang betul dukun itu bisa menyantet, kenapa lapor polisi? Apa tak santet aja, bantai aja semua? Nampak betul bodoh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jahil, jahil. Ini ustadznya emosi atau marah? Agak lapar sedikit. Nah, jadi ini manusia sekarang, zaman dulu kan tak ada jam. Jadi mereka dikatakan terbit matahari di agak-agak setinggi tombak. Untuk melewatkan waktu menyembah berhala tadi biar tak sama kita dengan mereka, baru boleh sholat sunat di agak-agak setinggi tombak. Jadi matahari naik setinggi tombak setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Biasanya orang menggenapkannya 15/4 jam biar mudah. Jadi waktu terbit tadi jam 6.02 tambah 15 berarti jam 6.17 barulah boleh kita sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Imam berpengaruh, muazzin berpengaruh. Terus terang masjid ini Masya Allah, mentang-mentang Ustaz di sini Ustaz puji, enggak. Saya kalau memang cocok saya lanjutkan, kalau memang tidak azan. Tenang kita mendengar azan. As-salatu khairum minan naum. Katanya tak boleh panjang Pak Ustaz. Apa pula tak boleh panjang? Apa pula tak boleh panjang? Tengok, li'ilafi Quraisy. Kan panjang kan? إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu dalil naum itu boleh panjang, karena khauf dengan naum sama. Tapi ada yang mengatakan tak boleh panjang. Bukan tak boleh panjang, lagunya jangan terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Kawan tuh udah mau bangkit tadi mendengar. Tapi kalau yang muazin itu diangkat babinsa sama babin kamtip mas, barulah sedap. As-salatu khairum minan naum. Anak-anak muda nih dikasih kesempatan azan. Kenapa Ustaz tak maju tadi jadi imam? Siapapun yang datang ke Masjid Al-Kafah, walaupun jubahnya 3 lapis, walaupun pakai baju kebesaran karena ukurannya XL, tidak boleh maju ke depan walaupun jenggotnya bercabang. Kalau tidak izin imam, imam ratib, imam tetap. Siapa yang paling layak jadi imam di kota Batam ini? Yang paling layak jadi imam Pak Rudi, pemimpin ulil amri. Lalu kemudian pemimpin mengangkat namanya imam ratib Masjidil Haram, diangkatlah Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud As-Surain diangkat oleh Sultan. Lalu kemudian imam ratib itu yang maju ke depan. Walaupun Grand Syekh Al-Azhar Kairo, walaupun ulama besar dari Yaman, dia tak layak maju ke depan. Imam ratib ini mesti kita amalkan begini. Karena dulu pernah di Pekanbaru, imam ratib ini tak pede. Kebetulan acara pertemuan imam-imam sedunia di Pekanbaru. Begitu datang imam dari Palestina, imam lokal ini langsung ciut. Majulah imam dari Palestina ini, dibuatnya zuhur 2 rakaat. Dia musafir. Mana zuhur 2 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah bingung. Yang satu salam, yang satu udah salam sambung lagi, yang satu selesai sholat, kebetulan jadwal saya waktu itu Rabu zuhur, selesai sholat bertanya, habis mereka datang, cemana zuhur kita tadi Pak Ustaz? Nah itulah gara-gara imam ratib tak mau maju ke depan. Tapi di masjid kita imam ratib maju. Ustaz tak dipersilakan tadi, persilakan, saya dikasih mikrofon untuk saya, tapi saya bilang kata saya mau begitu. Nah, ini imam ada, Bilal ada, khotibnya ada, lengkap. Tapi tak cukup hanya pengajian khutbah saja dipadakan seminggu sekali, tak cukup, mesti ada pengajian. Jangan lagi tablik akbar pengajian tak tentu arah. Sebulan sekali tablik akbar, mantap. Malam Ahad dibuat tablik akbar supaya anak muda jangan pergi keluyuran tak tentu arah, mantap.
apalagi ini kota Batam cantik, indah, luar biasa, tempat nongkrong banyak, koko-koko, kafe, buat pengajian tabligh akbar malam Ahad, Sabtu malam Ahad, supaya tak ada alasan anak muda pacaran. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Jadi kita jalan nanti malam, tak ada jalan-jalan lagi, pengajian di Al-Kafah. Jadi hubungan kita gimana? Kuputuskan kau, kupinang kau dengan bismillah. Begitu dia, jangan main putus-putus saja, jangan kau sia-siakan anak orang. Nanti dibawa bapaknya ke rumah sakit, detektor logam, rupanya cap jempol semua di badannya. Lalu kemudian buat pengajian itu baca kitab macam Masjid Al-Kafah ini, bukan sekedar ngaji ngomong tak tentu arah, baca kitab. Apa nama kitabnya? Bulughul Maram. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam dalam mazhab Syafi'i yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Kami belajar Bulughul Maram ini dulu di madrasah sanawiyah di pondok pesantren, dikaji sekarang. Kalau tak paham isi Bulughul Maram, datang Imam Son'ani mensyarahnya, nama kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Masjid-masjid yang lain tolong ikut 3 pengajian wajib paling tidak sepekan. Pertama, akidah, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, fikih, fikihnya mesti bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ketiga, tasawuf, biasanya dibaca kitab akhlak tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tak sanggup Ihya Ulumuddin terlalu besar 4 jilid, maka dibacalah Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, ringkasan yang ditulis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Terserah kitab apapun mau dibaca, akidah, fikih, akhlak, barulah kajian tafsir. Pilih tafsir paling simple, pendek, singkat, Jalalain. Hadis paling sikit, Arba'in. Khatam Arba'in, Riyadus Shalihin. Khatam Riyadus Shalihin, Al-Azkar. Terserah kitab apa mau dipakai. Sahih Bukhari Pak Ustadz 7.275 hadis, 2 gendangnya. Kalau tak kitab tuh khatam, kau khatam. Bulughul Maram. Hadiri dan ikuti majelis ilmu kajian Muslimah dengan ijazah sanad riwayat bersambung kepada penyusun kitab. Jadi dari ustadz yang mengajar bersanad bersilsilah sampai kepada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beruntung betua ibu-ibu, kajian bapak-bapak dibuat pula sama, khusus anak muda. Kadang saya tanya juga anak muda nih, kenapa lah kalian tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid, cuma beberapa kawan kami yang ke masjid meninggal. Sebetulnya itu tak ada hubung kait, kebetulan aja anak muda itu meninggal. Cuman pengurus ini pula tak mengerti perasaan anak muda. Sudahlah banyak anak muda meninggal, diletakkan pula lah keranda jenazah di depan pintu. Ada di beberapa masjid saya tengok gitu, masuk kita nampung kan masjid horor gitu. Masjid apa tuh? Tak ingat anak muda tuh, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Kafah, masjid apa? Masjid horor itu gitu. Letakkanlah agak di belakang. Kenapa kalian anak muda ini tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid. Tolonglah ceritakan tentang bahaya narkoba, negatifnya pacaran, bagaimana cepat sukses tadi, bagaimana trik bisa paham bahasa Arab dan Inggris. Itu yang kami inginkan. Ini kami sudah datang rame-rame, tiba-tiba Ustadz itu ceramah. Pengajian kita malam ini judulnya adalah malam pertama di alam barzah. Itu bukan tak penting Pak Ustadz, kami maunya dialog. Oleh sebab itu khususkan satu malam khusus untuk anak-anak muda. Yang tua boleh datang karena orang tua juga punya anak muda. Tampilkan di situ psikolog, dialog dengan bapak polisi, dialog dengan Badan Narkotika Nasional, atau di panel antara 3, ada dari BNN, ada dari Ustadz, ada dari kepolisian, ada dari Babinsa, ada dari Babin Kamtibmas. Mungkin nanti ada anak-anak dibuat pembawa acaranya anak muda, pembaca Qurannya anak muda, protokolnya anak muda, MC hostnya anak muda. Nah, ini membangkitkan semangat anak muda. Untuk ibu-ibu ada, untuk anak muda ada, untuk bapak-bapak ada. Ilmu yang sifatnya praktek penyelenggaraan jenazah ada, cara menghitung harta warisan ada. Sehingga orang ke masjid itu ada ketertarikan.
Saya 6 bulan sekali tausiah ke Malaysia, dari mulai Semenanjung, Kuala Lumpur sampai ke Kuching, Sarawak. Jadi saya tengok di dinding depan itu dibuatkan gambar ustadznya, pendidikan sekolahnya, judul kajiannya. Kemudian di depan mimbar ustadznya ditulis pula, Anda bertanya, ustadz menjawab, sila kirim number WhatsApp. Jadi jamaah itu tahu dia apa yang mau ditanyakannya. Kadang dia terpikir pas mau pengajian lupa, hilang. Maka kalau ada nomor di situ dia langsung kirimkan. Cuman kadang jamaah kita ini tidak entah apa-apa dikirimkannya. Maka nomor saya tak saya kasih nomor. Dulu waktu nomor saya tersebar entah apa-apa. Ustadz bisa Ustadz jadikan aku yang kedua, katanya pula. Allah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau nomor itu nomor tim sahabat UAS, nomor tim media. Maka ini supaya jamaah, mungkin dia malu kalau angkat tangan untuk tanya jawab masalah hidup. Lebih pengajian itu pada konseling, konsultasi, masalah warisan, masalah keluarga, masalah iman, masalah hati, masalah kurang semangat, masalah tinggal gujin. Ustaz Somad, suami saya ini tak sholat, akhirnya saya bawalah Ustaz Ruqyah. Pas dibacakan ayat kursi tak ada respon Pak Ustaz. Kenapa tuh Pak Ustaz ya? Karena laki kau tuh memang bukan digoda setan. Kata setan, aku tak ada salah, kata dia. Memang dia tak sembahyang. Yang lebih parah pula dia ada setan lagi. Jadi memang kalau kita tidak bawa ke masjid ini hancur, kacau balau. Itu maka tema subuh kita ini dibuat masjid sumber kekuatan umat, membangun sinergitas. Jadi kalau kita sudah saling kenal, nampak jamaah itu kenal, nanti ada masanya pemain-pemain naturalisasi dan cadangan berdatangan. Ada modelnya setahun sekali, itu waktu Ramadan. Ada yang modelnya 5 tahun sekali.